Shalom, selamat pagi Bapak Ibu anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Amin. Pagi hari ini mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Kau rindu
Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur buat kebaikan dan kasih Tuhan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan kami percaya di tengah kondisi saat ini masih pandemi COVID, penyertaan-Mu tetap sempurna atas setiap pribadi kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-Mu,
Dan kalau kami sebentar akan mendengar isi hatimu, silakan Roh Kudus berbicara supaya kami betul-betul memahami dan Roh Kudus menerjemahkan dalam bahasa kami masing-masing dan memampukan kami mempraktekkan apa yang kami dapatkan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita buka di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan 44. Ya, saya akan bacakan bagi saudara dan saudara bisa mengikutinya. Saudara sudah mendapatkan firman ini, katakan amin. Dan tema saya hari ini, sudahkah saudara dan saya siap sedia? Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang sudahkah kita semua siap sedia. Kita akan membaca dari Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan 44. Ya, Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan 44. Mari bersama-sama kita baca. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengar isi hati Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, satu ungkapan yang luar biasa yang seringkali kita dengar ketika kita mungkin melihat keadaan zaman ini. Banyak orang bertanya kepada saya, apakah ini sudah akhir zaman? Apakah antikris sudah datang? Lalu bagaimana saya mencikapi keadaan ini? Apakah ini baru awal permulaan penderitaan? Saudara, dari semua pertanyaan itu, sebetulnya hal yang simpel adalah sesuai dengan apa yang kita baca hari ini tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Ya, di ayat yang kita baca dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara lihat, dari ayat yang kita baca, kalau ketika orang bertanya, apakah kita sudah siap? Saudara lihat, saya ada di tengah salah satu tempat di mana ini akan dijadikan ikon salah satu tempat makan yang cukup mungkin tertinggi di Jawa Barat ya, dan hawanya cukup sejuk. Hawanya membuat kita rasanya pengennya menikmati kebaikan kasih Tuhan, dan di belakang ada gunung Burangrang, gunung yang cukup tinggi juga, dan keasrian alam ini masih terlihat. Rasanya kita ingin kembali ke situasi di mana kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan tanpa ada persoalan masalah. Namun kembali ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kondisi yang saat ini banyak di antara kita yang lebih banyak di rumah, kecuali mereka-mereka yang mulai mungkin masih bekerja, bisa beraktivitas dengan protokol kesehatan yang ada, menimbulkan kekhawatiran yang begitu dalam. Dan banyak orang bertanya, sudahkah saya siap sedia ketika Tuhan datang
datang untuk kedua kalinya. Ada dua pengertian Tuhan datang kedua kalinya. Yang pertama adalah kedatangannya secara pribadi kepada saudara-saudari. Suatu saat ketika Tuhan menjemput kita, kita harus kembali lagi pulang ke rumah Bapa kita di sorga. Lalu kedatangan yang kedua bicara secara universal, secara umum. Kedatangan Tuhan Yesus ketika segala sesuatu sudah berakhir dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia akan memerintah untuk saudara dan saya. Dan saudara akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat. Mengapa sebagai anak-anak Tuhan kita harus siap sedia. Ada banyak orang hari-hari ini mungkin ketakutan. Mengalami kekhawatiran yang begitu dalam ketika dia mengalami satu tekanan. Dan mungkin juga hari-hari ini banyak perusahaan yang mulai PHK-kan karyawannya atau mengurangi karyawannya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang benar-betul bangkrut tutup karena kondisi ini. Tetapi sebagai kita orang yang percaya, percayalah bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita semua. Amin. Oleh karena itu, kita harus siap sedia. Pertanyaan saya, mengapa saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus siap sedia? Hal yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan kita dengan kisah ketika zaman Nuh sebelum air bah datang. Ketika itu orang-orang beraktivitas seperti biasa, melakukan kegiatan seperti halnya makan, minum, dikatakan kawin, mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada satu hari ketika Nuh masuk ke dalam bahtera. Saya membayangkan apa yang dilakukan oleh Nuh ini. Kenapa saudara? Karena dia setiap hari mengingatkan, dia berkhotbah mengenai bencana air bah yang akan datang. Tetapi orang-orang pada zamannya tidak percaya. Bagaimana mungkin Nuh mendirikan bahtera di atas gunung dan kemudian akan datang air bah? Mana mungkin akan datang air bah? Orang-orang tidak percaya. Nuh melakukan itu, saudara tahu, 120 tahun lamanya. Dan selama itu juga mereka tidak percaya. Coba kita bayangkan, coba saudara bayangkan. Karena itu Tuhan Yesus menggunakan peristiwa itu untuk mengingatkan saudara dan saya. Kita tidak tahu kapan dia akan datang. Tuhan akan datang pada saat yang tidak kita sangka-sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus siap sedia? Tuhan Yesus menggunakan gambaran dua orang yang bekerja di ladang. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-40, ya. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi pada waktu Yesus datang, saudara, yang satu dibawa, sedangkan yang lain ditinggalkan. Ini artinya apa, saudara? Ini memberitahu saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus datang ketika saudara sedang melakukan banyak aktivitas, kegiatan, kehidupan sehari-hari. Jadi tidak melulu ada banyak orang, mana Tuhan Yesus, saya sudah siap-siap, tapi kok belum datang-datang. Sampai banyak aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran bahwa Yesus akan datang tanggal sekian. Kita pernah mendengar, mungkin pernah melihat bagaimana kasus beberapa tahun yang lalu bahwa Yesus akan datang tanggal sekian, sampai detailnya itu tahu, dan mereka menjual semuanya. Karena mereka merasa bahwa mereka melakukan itu untuk Tuhan, tapi dengan konotasi yang salah, konotasi yang sesat, saudara ya. Haleluya. Jadi saudara, ketika saudara melakukan aktivitas, saat saudara bekerja, mungkin di kantor, mungkin saudara sedang sebagai hamba Tuhan melayani di banyak tempat. Saat dimana kita sedang bekerja, artinya jangan pernah tinggalkan apa yang sudah jadi tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan. Saudara yang bekerja, bekerjalah dengan jujur. Sekalipun mungkin bosmu tidak melihatmu, tetapi apalagi sekarang bekerja di rumah ya. Saudara, banyak waktu santai ketika bos menanyakan gimana sudah beres. Sudah Pak, saya sudah kerjakan dari kemarin-kemarin. Padahal mungkin kita belum kerjakan. Jujur.
Setialah. Dan terutama kepada Tuhan. Oleh karena itu, lakukan. Kalau 1 ayat 23 mengatakan, apapun yang saudara lakukan semuanya seolah-olah untuk Tuhan. Jadi apapun itu saudara ada di kantor, atau saudara bekerja di rumah, saudara yang studinya di rumah. Karena kondisi ini, saudara tetap melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Nah, yang ketiga saudara, alasan mengapa kita harus siap sedia. Tuhan Yesus mengungkapkan di ayat yang ke-41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Apa artinya saudara? Dikatakan bila ada 2 orang wanita sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Ini menunjukkan persis seperti apa saudara? Seperti ketika ibu-ibu sedang melakukan pekerjaan rumah. Wah, hari-hari ini dengan kondisi seperti begini, ibu-ibu yang mungkin jago masak tambah jago masak. Yang mungkin masaknya biasa jadi tambah bisa jago masak. Yang biasanya mungkin mengandalkan pembantu atau mengandalkan orang yang bekerja di rumah, sekarang mau tidak mau kita mengisi waktu-waktu, apalagi ibu-ibu yang terbiasa mungkin melakukan aktivitas. Ketika di rumah tidak ada aktivitas, rasanya gatal. Yang ketiga ini, supaya saudara harus tetap siap sedia. Lakukan bagian saudara, apapun, sekecil apapun. Saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai kepala rumah tangga, saudara sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang karyawan, saudara sebagai seorang pekerja, sebagai seorang mahasiswa, ataupun juga pelajar. Tanggung jawab kita itu jadi bagian proses. Ketika Tuhan datang, dia akan menanyakan apa yang sudah kita kerjakan untuk dia. Dan yang keempat saudara, Tuhan Yesus mengumpamakan kedatangannya seperti pencuri. Karena apa? Dikatakan di ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Mana ada pencuri datang, sebelum mencuri dia beritahu, saya hari ini akan mencuri rumah, akan membongkar dan juga merampok rumah Bapak. Enggak, begitu. Penipu-penipu yang lewat SMS atau apa begitu, itu bisa ditipu kembali saudara ya. Mereka melakukan itu dan mereka tidak sadar mereka juga sedang dipermainkan. Kenapa saudara ya? Tuhan Yesus mengumpamakan kedatangannya seperti pencuri. Ini juga mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita duga. Pencuri datang ketika kita sedang tidur terlelap biasanya, malam-malam ya. Atau ada yang siang-siang juga karena nggak ada orang di rumah. Pencuri datang ketika kita tidur. Tidur adalah kegiatan rutin setiap hari. Jadi kalau si pencuri mungkin istilahnya sudah kirim Instagram, WhatsApp dulu bahwa saudara nanti malam akan dicuri, saudara kita pasti sudah siap-siap, betul? Jadi melalui perumpamaan ini Yesus mengingatkan kita supaya jangan terlena dengan rutinitas. Pagi berangkat, sore pulang, malam tidur terus begitu. Kalau sekarang mungkin pagi di rumah, siang di rumah, malam di rumah. Besok pagi begitu lagi. Dan mungkin terjadi kejenuhan. Justru saudara, di rumah saudara banyak hal yang bisa saudara kerjakan. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang suka sibuk di luar, jarang ketemu dengan anak, bisa bercengkerama. Merasakan bagaimana kasih Tuhan lewat keluarga ini. Yang kita tidak bisa masak, tapi jadi bisa masak. Yang kita mungkin tadinya tidak bisa memimpin, akhirnya ada persekutuan keluarga, bisa memimpin. Dalam keluarga saya mengajar mereka supaya bisa memimpin semuanya. Ada yang memimpin perjamuan, ada yang memimpin pujian. Bahkan yang bekerja di rumah, saya suruh mimpin juga. Sampai mimpin perjamuan, mereka bisa melakukan itu. Karena apa? Karena pola itu yang Tuhan mau terapkan. Supaya tiap pribadi kita dijadikan pemimpin dalam kondisi pandemi ini. Supaya jadi berkat. Jangan berkata, saya bosan, Pak Pendeta, saya bosan. Banyak orang yang telepon kepada saya, Pak, kapan ini berakhir? Jangan tanya sama saya. Lihat bagaimana karya Tuhan. Justru di celah-celah seperti ini, manfaatkan.
Banyak waktu luang di rumah, manfaatkan bersama-sama, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan dengan keluarga, bercengkrama dengan keluarga, dan mulai meningkatkan kreativitas. Minta Roh Kudus memberi hikmat kepada saudara. Ya, jadi saudara, itulah 4 alasan mengapa kita harus selalu siap sedia, yaitu karena Tuhan akan datang pada saat yang tidak kita duga. Nah, setelah kita tahu alasan perlunya kita selalu siap sedia, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita ini siap sedia? Rasul Paulus menjawab pertanyaan tersebut di dalam kitab Roma. Ya, kitab Roma. Ya, kitab Roma. Roma pasal 13 ayat yang ke-11 sampai dengan 14. Saya akan bacakan bagi saudara. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perjabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginan hatimu. Baik Bapak Ibu Saudara, saudara lihat Rasul Paulus ini menjawab pertanyaan apa yang sudah ditanyakan tadi. Ya, dalam surat Roma, yang pasal yang kita baca tadi, Rasul Paulus menggunakan gambaran kehidupan sehari-hari supaya kita siap sedia dalam Tuhan. Bagaimana itu? Yang pertama, Rasul Paulus mengingatkan agar engkau siap sedia. Engkau harus bangun. Engkau harus bangun dari tidurmu. Engkau harus bangun dari dosa-dosa yang engkau lakukan. Engkau tidak boleh terlena dengan keadaan ini. Engkau tidak boleh tertidur oleh dosa-dosa yang engkau lakukan. Jadi yang pertama, bangun. Wake up. Bangun jemaat Tuhan. Dalam keadaan apapun, mari bangun. Dengan bangun, Tuhan mengingatkan supaya kita semua kembali mempedulikan jiwa kita dan kepentingan kekal kita. Fisik ini, tubuh ini memang penting, saudara. Ingat, perjuangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan roh jahat, pemerintah, penguasa di udara. Karena itu, kita bisa terlena dengan fisik kita. Bukan itu yang dicari. Karena itu sekali lagi Paulus mengatakan bangun. Ayo bangun. Ya, jangan tidur. Jangan tidur terus. Ayo bangun. Perhatikanlah kehidupan kekalmu. Perhatikanlah kehidupan sehari-harimu. Karena itu yang akan menentukan kehidupan kekal saudara dan saya. Perhatikan yang rohani. Yang kedua, setelah mengatakan engkau harus bangun, apa yang Rasul Paulus katakan? Rasul Paulus mengatakan engkau harus berpakaian. Engkau harus berpakaian. Ini berarti bahwa kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan lama. Perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan kedagingan saudara dan saya. Mari tanggalkan. Perbuatan yang tidak berkenan di mata Allah. Saudara bisa bayangkan nasibnya dengan momen ketika saudara bangun tidur. Setelah semalaman tidur, lalu pada pagi hari saudara bangun, mungkin rambut kita biasa awut-awutan ya, bangun. Berantakan maksudnya begitu. Wajah masih tidak karu-karuan mungkin, baju tidur sudah lusuh. Nah, dalam keadaan seperti begitu, saudara kemudian jalan-jalan di rumah, padahal hari sudah siang. Kira-kira bagaimana? Paulus mengatakan supaya kita ini memakai perlengkapan, dikatakan. Ya, Rasul memberikan gambaran bahwa Tuhan Yesus Kristus bagi kita orang percaya persis seperti kita orang yang berpakaian. Pakaian itulah yang menjadi senjata dan benteng hidup saudara dan saya. Pakaian itulah yang menjadi senjata dan benteng hidup saudara dan saya. Ia mempersenjatai dan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan jahat yang ingin menghancurkan kita. Kenakanlah, dikatakan ya. Pakaikanlah itu menjadi senjata dan benteng untuk mempertahankan hidup saudara dari serangan kuasa gelap dalam bentuk apapun. Lewat pikiran, mungkin beras sudah habis. Mungkin harus bayar cicilan. Harus mungkin sementara
Sekalipun tidak ibadah online, tapi kita tetap diberi kesempatan. Silakan yang mau memberikan persembahan, untuk memberikan persembahan apakah perpuluhan. Bagaimana kita menyingkapi keadaan ini kalau kita sendiri tidak membentengi hidup kita dengan firman yang luar biasa. Hari-hari ini banyak firman yang menguatkan kita. Di sini Paulus juga mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah pakaian terbaik bagi orang-orang percaya. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan wajah terang. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan hatimu. Ya, jadi saudara bangun. Sesudah bangun, saudara mengenakan pakaian. Yaitu apa? Yesus Kristus. Ketiga, saatnya saudara dan saya siap sedia berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan dengan Yesus diumpamakan kita ini menjalani hidup dengan sopan seperti pada siang hari dikatakan. Ya. Kehidupan pada siang hari berarti kehidupan terang. Menggunakan pakaian Yesus Kristus berarti kita hidup dalam terang. Hidup dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Paulus mengingatkan bila kita hidup di siang hari, jangan seperti malam hari. Ini cocok. Hidup di siang hari, Paulus ingatkan, jangan dalam pesta pora, dalam kemabukan, apalagi. Itu yang pertama. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Pesta pora, kemabukan, percabulan. Itu rupanya satu gandengan, saudara. Satu paket yang membuat hidup kita bukan semakin dekat kepada Tuhan. Kita tidak mengenakan perlengkapan. Yaitu Yesus sendiri yang tinggal dalam roh kita lewat kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini, mari perkatakan firman Tuhan. Supaya engkau hidup dalam kebenaran dan hidupmu berkemenangan dalam Tuhan. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat hari ini menjadikan kekuatan kepada kita. Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kapanpun engkau menjemput aku siap sedia. Persiapkan roh jiwa tubuh saudara dengan sungguh-sungguh. Lebih lagi hidup dalam kebenarannya. Dan kesempatan bagi saudara untuk lebih lagi mengenal isi hati Tuhan di waktu-waktu teduh yang saudara lakukan karena banyak di rumah. Bila firman Tuhan jadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Firman mengingatkan kami supaya kami siap sedia. Kalau hari-hari ini kami berkata kami tidak bisa kuat menghadapi ini Tuhan. Memang tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena saudara dan saya mengenal Tuhan, perkatakan, Tuhan Yesus, aku percaya kekuatan-Mu senantiasa ada padaku. Dan hari ini pengurapan dari Allah mengalir atas setiap jemaat yang hari ini mendengarkan isi hati Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sudah siap sedia karena roh Allah di dalam diriku. Roh yang lebih besar dari dunia ini ada bersamaku. Dan Allah Immanuel akan menyertaiku. Dan penyertaan-Mu Tuhan sempurna atas setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mampu menjalani hidup ini. Sekalipun mungkin dengan protokol kesehatan, dengan aturan apapun yang ada diberlakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kami belajar mentaatinya Tuhan Yesus. Terlebih lagi kami tunduk pada otoritas surgawi yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapan-Mu memenuhi roh jiwa tubuh kami. Dari sekarang sampai merata, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, mari kita akan bersatu dalam doa. Kami sangat mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir dalam gereja-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami kedukaan, untuk mereka yang sedang mengalami kesedihan, untuk mereka yang mengalami ditinggalkan, untuk mereka yang mengalami Tuhan kesukaran, kesulitan di dalam hidup akibat banyak perkara. Kami sehati berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Penghiburan daripada Tuhan, pertolongan dan jalan keluar daripada Allah boleh hadir, ada bagi setiap pribadi, setiap keluarga, untuk setiap situasi dan keadaan yang sulit. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan terulur bagi setiap kami
yang berseru dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, biar kita mau menjadi sehati dan sepikir, supaya dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.